itulah Banjarjo. Di sana terdapat peninggalan sejarah legenda Aji Saka. Ada banyak macam Oke, saat ini kita masuki Balai Desa Banjarjo, yang mana kita memasuki Balai Desa Banjarjo ini langsung disajikan sebuah patung yang besar, yang mana ini jadi ikonnya Banjarjo. Di situ ada patung naga sama buaya, dan kita bisa lihat di situ ada terbentang tulisan besar. Di situ tertuliskan balung. Nah, inilah inspiratif dari khususnya Bapak Kepala Desa membuat kata balung, yang mana inspiratif ini inspirasi dari yang mana dulu banyak ditemukan fosil yang masyarakat Banjarjo mengatakan itu adalah watu balung, sehingga itu dibuat alasan kenapa ini dinamakan balung. Dan di sini juga ada patung naga dan buaya, dan di bawahnya tertulis patung bajul putih Joko Linglung. Di situ ada kepanjangan dari balung. Inilah inspiratif dua masa, dua periode yang dijadikan satu. Yang kita lihat di sini ada naga. Naga ini adalah Joko Linglung, yang mana ada legenda di Banjarjo, yang di Medang Kamolan itu ada cerita atau ada legenda Aji Saka sama Dewata Cengkar. Dan sedikit saya bisa cerita, saya tadi sudah mendapatkan sumber legenda atau sumber cerita dari masyarakat, yang mana anak dari Aji Saka, yang pada saat itu Aji Saka turun ke Medang Kamolan, dan di situ ada tragedi besar yang di situ dikuasai oleh seorang raja, yang di situ raksasa rajanya yang bernama Dewata Cengkar. Di situ ada cerita sedikit. Dewata Cengkar itu punya babu, yang mana babu itu ada tugas untuk menyajikan masakan kepada Dewata Cengkar. Pada suatu saat si babu itu tergores tangannya sama pisau, dan darahnya itu mengalir ke makanan Dewata Cengkar, dan dirasakanlah itu masakan oleh Dewata Cengkar. Setelah dirasakan, ternyata itu dirasakan lebih nikmat, lebih lezat, dan dicarilah babunya itu. Dengan resep apa masakan bisa begitu lezat? Setelah itu dicari, ketemu, dan diinterogasilah babunya itu, dan dia menjawab kalau masakannya tadi itu ada darah si babu itu, karena ada goresan di tangannya dan darah itu menetes pada makanan si Dewata Cengkar. Setelah mulai itu Dewata Cengkar meminta kepada masyarakat, pada warganya, untuk menyajikan makanan yang ada darahnya. Setiap sajian itu harus ada darah. Dan sudah berjalan beberapa waktu itu terjadi kepada warga, masyarakatnya setiap hari harus menyajikan darah untuk Raja Dewata Cengkar. Setelah ada, singkat cerita, turunlah Aji Saka ke desa Medang Kamolan. Di situ melihat seorang Dewata Cengkar begitu rakus, begitu kanibalnya kepada sesama manusia. Dan pada akhir cerita itu ada cerita Mbok Rondo Cangkek. Mbok Rondo Cangkek itu adalah seorang sosok janda yang cantik, yang mana di situ digambarkan sebagai janda yang manakala di situ pada saat waktu giliran si Mbok Rondo Cangkek, si Aji Saka ini mau menggantikan untuk gilirannya si Mbok Rondo Cangkek tadi. Karena melihat bukan karena apa-apa, emang melihat ketidaksenangannya kepada si rajanya tadi, karena begitu jahatnya kepada masyarakatnya. Setelah itu diambil alih sama si Aji Saka. Setelah itu Aji Saka datang ke Dewata Cengkar dengan satu persyaratan, darahnya mau diambil oleh Dewata Cengkar dengan syarat
si Dewata Cengkar itu mau memenuhi sorban yang ada di kepalanya Aji Saka, dibentangkanlah itu sorban memanjang untuk diisi tanah. Ternyata sorban itu memanjang terus sampai ke pesisir selatan. Setelah sampai pesisir selatan, sorban itu lalu dihentakkan dan hanyutlah si Dewata Cengkar itu di Laut Selatan. Setelah hanyut di pantai selatan, di Laut Selatan, yang timbul itu adalah buaya putih atau bajul putih. Ini adalah bajul putih, melambangkan ini adalah Dewata Cengkar, yang mana pada saat itu hanyut di Laut Selatan, yang sudah hanyut, lalu yang timbul adalah bajul putih atau buaya putih. Dan juga kita ulas untuk Joko Linglung. Joko Linglung ini sendiri adalah berbentuk ular naga besar, yang mana di situ ada cerita singkat. Untuk saya bisanya untuk cerita singkat-singkatnya karena kita mengulas dengan adanya patung balung ini. Di situ pada suatu saat Aji Saka itu melihat sama Mbok Rondo Cangkek, karena dengan cerita Mbok Rondo Cangkek itu rondo yang cantik, janda yang cantik. Pada suatu saat terlihatlah betis dari si Mbok Rondo Cangkek ini. Dengan melihat betisnya Mbok Rondo Cangkek ini, hasrat dari Aji Saka ini timbul, karena beliau juga manusia biasa. Dengan hasrat itu keluarlah sperma dari Aji Saka. Dengan sperma itu jatuh ke tanah, dan kebetulan si Mbok Rondo Cangkek ini punya ayam jago. Ayam jago ini langsung matuk pada air sperma dari Aji Saka dan ditelan. Setelah itu beberapa hari kemudian ayam jantan ini, ayam jago ini bertelur. Dan Mbok Rondo Cangkek mengetahui kalau ayam jantannya tadi bertelur, lalu disimpanlah telur itu di tumpukan padi. Dan berjalan begitu panjang, beberapa hari disimpan di tumpukan padi tersebut. Mbok Rondo Cangkek melihat padinya kok semakin tinggi. Setelah dilihat di situ, di tumpukan padi, ada seekor ular besar atau ular naga, yang mana ular naga itu bisa bicara. Dan Mbok Rondo Cangkek ini berbicara sama ular naga tersebut, dan ular naga tersebut berkata kalau saya itu anak dari Aji Saka. Dan dengan kata-kata dari ular tersebut, Mbok Rondo Cangkek ini bilang sama si Aji Saka kalau ular tersebut anak dari Aji Saka. Dengan pengakuan itu, Aji Saka tidak merta langsung mengakui kalau itu anaknya, karena ya tidak ada unsur kesengajaan, tidak merasa kalau itu jadi adalah anak dari si Aji Saka. Bisa ada permintaan dari si Aji Saka, bisa kamu jadi anak saya dan saya akui jadi anak saya kalau permintaan itu dikabulkan sama ular tersebut, yaitu permintaan dari Aji Saka. Ular tersebut disuruh keliling-keliling ke daerah situ, ke daerah-daerah yang mana itu sudah ditentukan oleh Aji Saka. Dan itu cerita sedikit tentang kenapa ini ada lambang ular besar atau naga. Ternyata ini adalah lambang dari Joko Linglung, yang mana pernah di Banjarjo, yaitu di Medang Kamolan. Di situ ada peristiwa, ada raja yang kanibal, yang rakus, yang bernama Dewata Cengkar, dan ada sosok baik yang bernama Aji Saka. Dan Aji Saka itu mempunyai anak, itu pengakuan dari si anak itu. Sebetulnya ya tidak tahulah itu anak atau tidak, yang mana itu ular itu mengakui kalau Aji Saka adalah anak dari ular tersebut. Kenapa ini kok dilambangkan dengan buaya sama
naga. Ini melambangkan kalau Banjarjo dulu itu adalah suatu daerah yang sudah besar, yang mana di situ dikendalikan oleh seorang raja raksasa, dan ada juga di situ sosok yang baik yang bernama Aji Saka. Ini melambangkan kalau Banjarjo dulu ada cerita yang mana di situ Aji Saka dan Dewata Cengkar itu saling mengadu dan punya generasi penerus, yaitu Joko Linglung. Begitu cerita singkat untuk saya. Untuk selanjutnya kita bisa mencari sumber cerita dari masyarakat Banjarjo. Mungkin bisa kita minta langsung ke lokasi di Medang Kamolan. Di situ kita bisa mencari tokoh. Di situ kita mencari sumber cerita yang mana ada cerita-cerita tentang Medang Kamolan di masa-masanya Aji Saka sama Dewata Cengkar. Dan juga kita seterusnya bisa mengulas apa saja ya kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi Medang Kamolan, dan di situ ada sesuatu yang tidak harus dilakukan oleh masyarakat Medang yang jadi larangan semenjak leluhur-leluhur atau nenek moyang mereka. Untuk saat ini cukup sekian, kita lanjut untuk seterusnya. Terima kasih. Indahnya desaku, hijau subur dan makmur, itulah Banjarjo. Di sana terdapat peninggalan sejarah legenda Aji Saka. Ada banyak macam